Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panapanda, NIM 0205201034. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video saya ini, saya akan memaparkan makalah saya dengan judul Suaka Politik. Yaitu ada pengertian suaka politik. Jadi suaka politik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu asilon, yang pada bahasa Latin itu artinya merupakan tempat yang tidak bisa dilanggar, di mana seseorang dikejar-kejar untuk mencari tempat berlindung. Sedangkan menurut kamus hukum ialah perlindungan politik, perlindungan terhadap orang asing yang terlibat dalam suatu perkara dengan negara atau pemerintah. Sedangkan menurut terminologi, suaka politik ini merupakan perlindungan negara yang diberikan negara terhadap orang asing yang terlibat dalam suatu perkara mungkin dan atau suatu kejahatan politik, baik itu di dalam negara lain ataupun di negara asal pemohon suaka. Terus ada yang B, jenis-jenis suaka politik. Dalam hubungan internasional, suaka politik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suaka wilayah atau territorial asylum dan suaka diplomatik atau diplomatic asylum. Jadi suaka teritorial ini adalah perlindungan yang diberikan suatu negara kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Sedangkan suaka diplomatik ini merupakan suaka yang diberikan oleh suatu kedutaan besar terhadap orang yang bukan warga negaranya. Jadi itu. Terus ada yang C, pandangan ulama tentang suaka politik. Pandangan ulama fikih mengenai suaka politik ini berpangkal dari pembagian tentang dunia atau negara. Mereka membaginya menjadi dua macam pandangan. Yang pertama ada secara Darul Islam dan yang kedua itu ada secara Darul Harbi. Jadi secara sederhana dapat dipahami bahwa Darul Islam ini adalah wilayah atau negara di mana umat Islam dapat melaksanakan ketentuan hukum Islam dengan bebas tanpa gangguan, tanpa serangan dan macam-macam. Baik itu dari segi pemerintahnya sendiri maupun dari masyarakat penduduk lain yang tidak atau bukan beragama Islam. Sementara dari pengertian Darul Harbi itu adalah negara yang tidak dikuasai oleh orang Islam, sehingga hukum Islam tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Nah, dari pembahasan inilah mereka merumuskan pendapat mengenai warga negara yang minta suaka politik ke Darul Islam. Pada prinsipnya, Islam tidak menghadapi penduduk dari Darul Harbi untuk minta perlindungan suaka ke Darul Islam. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 6 yang artinya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan suaka, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi dari ayat yang telah saya jelaskan itu merupakan ayat yang menerangkan bahwa bila ada orang musyrik yang datang memohon suaka, maka dia harus dilindungi. Mengapa? Karena setelah itu ia dapat dikembalikan ke daerah yang aman. Dan perizinan untuk mendapat suaka dari Darul Islam berlaku hanya untuk jangka waktu tertentu saja. Namun ada beberapa pendapat ulama, yaitu menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berpendapat bahwa izin tersebut berlaku hanya untuk setahun saja. Namun berbeda dengan Imam Hanafi. Dia berpendapat bahwa mereka diizinkan tinggal selama 4 bulan saja, sesuai dengan ketentuan surah At-Taubah ayat 4 sampai 5, kecuali kepala negara memandang perlu untuk memperpanjangnya. Sementara Imam Malik tersebut juga tidak dibatasi oleh waktu. Mana Imam Malik itu tidak membatasi oleh waktu. Jadi Malik dan Abu Hanifah ini dimaksudkan untuk menarik simpati suaka dengan sikap baik yang diberikan Darul Islam. Diharapkan ia akan menerima Islam secara ikhlas. Dengan demikian ia berubah menjadi Muslim. Dari beberapa yang telah saya jelaskan, dapat ditarik benang merah atau kesimpulan bahwa jaminan keamanan suaka itu, pencari suaka itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu keamanan sementara atau biasa kita sebut dengan muaqqatah, dan keamanan abadi atau biasa disebut dengan muaqadah. Terus ada yang D, penyerahan pemohonan suaka. Jadi sering terjadi dalam hubungan internasional, negara asal itu melakukan pelarian politik meminta kepada negara yang memberi suaka supaya pelarian tersebut diserahkan gitu, diekstradisi kembali ke negara asalnya. Jadi dalam hal ini pelarian tersebut tidak dapat dikembalikan ke negara asal tersebut kecuali ada perjanjian sebelumnya antara kedua negara tentang ekstradisi. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW selaku kepala negara Madinah pernah mengadakan perjanjian Hudaibiyah dengan kaum Quraisy Mekah. Namun dengan menghormati perjanjian tersebut, mereka terpaksa kembali ke Mekah. Menurut Ali Mansur, untuk menyerahkan atau mengembalikan ke negara asal orang yang meminta perlindungan dari Darul Islam haruslah dipenuhi 4 syarat.
harus 4 syarat yang dipenuhi agar bisa kembali ke Darul Islam. Yang pertama ada kejahatan yang dilakukannya bersifat subversif dan sangat membahayakan negara. Yang kedua yaitu baik negara asal maupun negara suaka sama-sama memandang bahwa kejahatan yang dilakukan secara suaka itu harus dihukum dengan ancaman hukuman. Kalau negara memberi suaka tidak memandang kejahatannya sebagai tindak pidana, maka ia tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu pelaku yang meminta suaka adalah orang yang memang dapat diserahkan negara pelindung. Sedangkan yang keempat itu sebelum diserahkan harus ada jaminan dari negara yang meminta ekstradisi bahwa pelaku akan diproses dan dihukum sesuai dengan isi tuntutan termaktub dalam alasan ekstradisi. Jadi saya rasa cukup sekian penyampaian saya tentang suaka politik ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.